relasi ranking. Di situ mengingatkan bahwa kegiatan statistika ini kan secara garis besar dikelompokkan menjadi dua ya, deskriptif dan inferensial. Untuk statistika inferensial ini dibagi menjadi parametrik dan ini tulisan salah ya, parametrik bukan parametrik, parametrik dan non parametrik. Untuk data-data skala interval dan rasio itu menggunakan analisis parametrik. Sementara untuk data-data yang skala ordinal atau nominal ini menggunakan statistika non parametrik. Keduanya sama untuk korelatif dan uji beda ya, uji korelatif dan uji beda. Kemarin di parametrik kita sudah mempelajari uji korelasi, Pearson dan regresi. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga kita melakukan uji beda rata-rata ya, t-test. Ini kita akan mempelajari non parametrik untuk korelatif ya. Ada nggak hubungannya? Hubungan kedua variabel. Menggunakan rank test atau Spearman di sini, rank test. Ini uji korelasi rank atau Spearman adalah non parametrik, uji non parametrik yang digunakan dengan menggunakan ranking. Ini data sampelnya itu di ranking ya, sampel di ranking. Kemudian ada nggak hubungannya gitu? Jadi ada dua variabel. Variabelnya itu kemudian dibuat ranking. Setiap individunya dibuat ranking. Nah dari konversi ranking tersebut nanti akan diuji apakah ada hubungan. Kenapa harus di ranking ini? Karena kalau diuji di uji hipotesis parametrik ini biasanya kan mensyaratkan data berdistribusi normal ya. Nah untuk yang non parametrik ini biasanya tidak mensyaratkan distribusi normal. Jadi ketika teman-teman melakukan analisis ternyata datanya tidak berdistribusi normal gitu kan. Misalnya mau menganalisis beda rata-rata gitu ya. Maka kita menggunakan metode lain yang tidak mensyaratkan distribusi normal. Itu juga di rank ini tidak mensyaratkan distribusi normal. Untuk melakukan uji korelasinya, nanti kita konversi datanya ke dalam ranking. Nanti kita hitung berapa koefisien korelasinya, R Spearman. Kemudian kita akan menguji hubungan antara dua variabel. Rumusan hipotesisnya ini H0, P Spearman sama dengan 0, dan H1-nya tidak sama dengan 0. Kemarin kalau korelasinya 0 kan berarti tidak ada korelasi ya. Makanya di sini adalah P Spearman sama dengan 0, jadi tidak ada korelasi. Kalau mau menggunakan notasi, berarti rumusan hipotesisnya adalah H0 PS sama dengan 0, P Spearman sama dengan 0. Dengan H1-nya P Spearman tidak sama dengan 0. Tapi kalau misalnya menggunakan kualitatif, rumusan hipotesisnya adalah H0 tidak ada korelasi antara dua variabel. H1-nya ada korelasi antara dua variabel. Ini notasinya ada RS, rank correlation. Jadi RS ini koefisien korelasi ranking, R-nya ranking, S-nya Spearman, untuk sampel berpasangan. Kemudian P-nya adalah koefisien korelasi. N-nya di sini adalah jumlah pasangan dari data sampel. Kemudian D-nya adalah different, perbedaan antara ranking dari dua nilai populasi. Jadi ada populasi kan di rankingnya. Jadi perbedaan antara rankingnya itu begitu. Syaratannya data berpasangan diambil secara acak sederhana
kemudian data di ranking, data di ranking atau dikonversi ke dalam ranking. Kalau misalnya datanya sudah ranking, tidak perlu dikonversi lagi. Kalau datanya belum dalam bentuk ranking. Tidak seperti parametrik di sini, metode ranking tidak mensyaratkan distribusi normal. Nah, di sini ada dua formula untuk menghitung koefisien korelasinya. Cara pertama ini yang sebelah kiri ya, 10,1. Dia menggunakan nilai variabel aslinya. Kemudian kalau yang cara sebelah kanannya ini cara yang lebih sederhana. Ini katakan bahwa pertama kita konversi data ke dalam ranking. Data variabelnya dikonversi ke dalam ranking. Kemudian kita hitung koefisien korelasinya. Setelah di ranking, masing-masing datanya, apakah ada ranking yang sama di antara variabel tersebut. Kalau misalnya ada yang sama, ada ranking yang sama, kita menggunakan formula yang di sebelah kiri. Tapi kalau rankingnya tidak sama, kita menggunakan formula yang sebelah kanan. Ranking yang kalau ditemukan sama, ini yang tidak sama. Kemudian untuk menghitung nilai critical value-nya, kita lihat apakah N-nya lebih kecil sama dengan 30. Kalau lebih kecil dari 30, berarti kita menggunakan tabel A6 untuk menemukan nilai critical value-nya. Tapi kalau misalnya N-nya lebih besar dari 30, maka critical value-nya kita gunakan formula 10,5 ini sebelah kanan. Critical value adalah z-score dibagi dengan akar N dikurang 1. Z-score-nya z-score yang sesuai. Kalau misalnya level disebutkan di soal level of confidence adalah 5%, maka z-score-nya adalah 1,96. 1,96. Itu kalau yang N-nya lebih besar dari 30. Di sini kalau kita lihat prosedurnya, pertama kita lihat apakah datanya itu sudah dalam bentuk ranking atau belum gitu. Datanya sudah dalam bentuk ranking atau belum? Mau pisang. Pakai uang sendiri. Nah, ini kalau misalnya datanya belum dalam bentuk ranking, konversi dulu ya, kita konversi. Konversi masing-masing sampelnya dimulai dari 1 dan seterusnya. Ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya datanya sudah dalam bentuk ranking, jadi apakah ini ada pertanyaan lanjutan ya, apakah variabelnya itu memiliki ranking yang sama ya, ranking yang sama dengan variabel tersebut. Kalau tidak ada ranking yang sama, kita hitung nilai different-nya, different masing-masing rankingnya. Ranking terendah ke ranking yang tertinggi. Kemudian dikodekan ini. Kalau tidak ada ranking yang sama, berarti kita menggunakan formula yang lebih sederhana. Tapi kalau misalnya ada ranking yang sama, kita menggunakan formula ini. Kemudian kalau sudah menemukan nilai koefisien korelasinya, kita lihat N-nya, ukuran sampelnya. Apakah kurang dari 30? Kurang dari 30 berarti kita pakai tabel A6 untuk menemukan nilai critical value. Tapi kalau lebih dari 30, kita menggunakan formula Z bagi N dikurang 1. Jika
koefisien korelasinya berada di antara nilai critical value negatif dan positif, jadi kan ada dua critical value ya, negatif dan positif. Kalau dia berada di tengah-tengah, berada di antaranya, maka keputusannya adalah tolak ano. Itu konsepnya sama aja ya. Kalau dia berada di area kritis, maka keputusannya adalah tolak atau tidak berada di antara kedua nilai critical value. Critical value-nya kan sama ya, negatif dan positif. Atau kalau mau lebih simpel lagi, kalau nilai mutlaknya lebih besar dari critical value, berarti tolak nol. Contohnya ini, apakah televisi yang terbaik itu harganya mahal ya? Harganya paling mahal. Yang terbaik yang harganya paling mahal. Di sini adalah data tentang skor kualitas TV dan harga TV ini. Apakah data menunjukkan bahwa kita akan mendapatkan kualitas yang lebih baik dengan membayar harga yang lebih mahal gitu kan? Ini kan ada hubungannya, ada hubungan antara harga dan kualitas TV. Ini kita lihat ada nggak hubungannya? Ini kualitas diberikan nilai skor 74, 71 dan seterusnya. Kemudian harganya, nah ini berarti belum dalam bentuk ranking ya kan? Datanya belum dalam bentuk ranking. Simulasi. Jadi langkahnya adalah kita mengkonversi data variabel dalam ranking mulai dari 1. Dari 1, so kita gunakan yang paling rendah dulu ya. Yang nilainya paling rendah kita beri ranking 1. Nah, sini quality score-nya yang paling rendah kita kasih ranking 1. Kemudian kan kualitasnya dikonversi ya, dikonversi ke dalam ranking. Yang corner enggak, itu diberi ranking 1. Begitu juga untuk harga yang sesuai dengan skornya. Yang paling rendah diberi ranking 1. Kemudian kita hitung difference-nya. Difference antara ranking kualitas sama ranking harga. Data kemudian dikuadratkan. Ini kalau kita lihat tidak ada ranking yang sama ya, karena nilainya tidak ada yang sama di sini. Kualitasnya tidak ada yang sama. 74, 71, 68, 65, 63, 62, 57. Tidak ada yang sama. Jadi tidak ada ranking yang sama. Itu juga di harga. Harga kita lihat nggak ada yang harganya sama. Nah, karena rankingnya nggak ada yang sama, kita menggunakan formula 1 dikurangi 6 sigma D kuadrat dibagi dengan N kali N kuadrat kurang 1. Hasilnya adalah 0,821. Hanya jumlah sampelnya kurang dari 30, kita menggunakan tabel 6. Dan N sama dengan 7 dan reproduksi dengan 5%, maka critical value-nya adalah 0,786. Aktivitasnya adalah 0,821. Dia berada di antara ya. Berada di antara minus 0,786 dan 0,8. Atau dia berada di area kritis ya. Berada lebih besar dari critical value. Jadi keputusannya adalah tolak 0. Itu bukti untuk mendukung pernyataan bahwa ada korelasi antara kualitas dan harga. Itu benar bahwa kita akan mendapatkan kualitas yang lebih baik kalau membayar harga lebih mahal. Nah, kalau misalnya ada skor atau harga yang sama gimana gitu?
Misalnya ini kita memiliki skor satu minimal 63 62 61. Ini kebetulan kan nggak ada skor yang sama. Kalau misalnya skornya sama gimana? Ini kalau kita isi ranking, ini kan satu ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Biasanya kan gini ya, kita urutkan dari yang paling rendah ke paling tinggi, dari satu, dua, dan sampai tujuh. Nah, kalau misalnya ada yang sama skornya, misalnya ini 61 ya, dari yang dua yang sama. Jadi di sini urutan pertama sama urutan kedua ya kan. Urutan pertama sama kedua, satu ditambah dua, tiga. Jadi tiga dibagi dua, satu setengah. Jadi ini ranking satu setengah, ini juga ranking satu setengah. Jadi ini ranking berapa? Ini tetap ranking tiga, dua, empat, lima, enam, tujuh. Kalau misalnya ternyata ada tiga yang ini, yang sama. Jadi tinggal dibagi aja, dirata-ratakan. Di satu, dua, tiga, di enam. Enam dibagi tiga, dua. Ya. Ini ranking dua, ranking dua, ranking dua. Dua, 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 lanjut. Empat, lima, enam, tujuh. Berarti ada yang sama. Ya, itu untuk dari korelasi ranking. Ada pertanyaan nggak? Pak, izin nanya Pak, Kelihatan. rankingnya diurutin tertinggi terendah apa terendah tertinggi Pak? Dari rendah ke tinggi. Rendah ke Dari tinggi. rendah ke Oh tinggi. ya. Dari rendah ke tinggi. Dimulai dari satu ya. Ada lagi pertanyaan? Kita ke kemarin ada pertanyaan nggak materi yang kemarin dari regresi? Bisa di-share? Ada tugas ya? Ada latihan ya? Sorry, ada latihan. Mungkin kalau mau share latihannya bisa di-share di group, nanti kita coba bahas. Tentang kemarin apa ya? Tindak kriminal. Kemarin berapa? B0 sama B1 untuk contoh soal tindak kriminal. Kemarin kan kita hitung, ada nggak pengaruh jumlah polisi sama tindak kriminal gitu kan? Kita hitung korelasinya, kemudian kita buat samaan regresinya. Ada yang sudah ini bang, kerjakan bang. Ada yang mau share berapa nilai B0-nya, B1-nya?
Ada yang mau share? Ada yang mau, mungkin ada yang mau bicara langsung atau mau share di grup, silakan. Kayaknya yang soal kemarin itu cuman disuruh perintahnya sampai yang B doang, Pak, yang ada nggak korelasi linearnya kalau alfanya 0,05. Belum disuruh buat B0, B1. Belum deh. Belum ada lanjutan suruh buat B0, B1-nya. Buat regresinya. Oke ya. Teman-teman ada yang bikin nggak? Mungkin inisiatif gitu. Karena kan materi kita kemarin sampai regresi ya. Kalau ada yang bikin, mungkin rugi nih kalau misalnya teman-teman nggak mencoba bikin persamaan regresinya. Kemarin kita bahas sampai regresi kan ya. Sampai bagaimana membuat persamaan regresi. Ini kemarin nggak disampaikan ya? Ingat saya sih semua kelas begini. Kemarin ini ada yang ngerjain? Ada yang iseng-iseng kita ngerjain? Nggak ada? Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Nanti teman-teman ini aja. Karena biasanya tiap UAS ini keluar ya soalnya ya. Membuat persamaan regresi. Kemudian nanti mencoba mengestimasi nilai Y-nya kalau nilai X-nya itu sudah diberikan. Jadi nanti biasanya bentuk soalnya gini. Ada data variabel X sama variabel Y, kemudian teman-teman diminta untuk menghitung korelasi dan menguji hipotesis korelasinya apakah ada korelasi linear atau tidak gitu kan. Kemudian diminta untuk memprediksi berapakah nilai Y jika X-nya sekian gitu. Biasanya di ujian seperti itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman latihan ya di rumah membuat persamaan regresinya. Kalau ada yang sudah mencoba membuat sama regresinya, mungkin bisa di-share. Pak, kalau yang korelasi kemarin saya pakai ini apa rumus Corel, benar nggak Pak? Rumus cara Sama korelasi. dengan Corel. Iya, buat korelasinya. Apa beda itu ya? Maksudnya langsung pakai Excel ya gitu? Iya, saya pakai Excel nyobain Pak. Oh gitu. Begini ya, kalau nanti di ujian jangan menggunakan Excel. Jadi karena ini kan ada formula ya. Di ujian nanti kemarin saya lihat di UTS itu ada yang menjawab dia langsung mengisi hasilnya. Kemudian ditulis perhitungan ada di Excel. Nah, perhitungan di Excel kan saya tidak bisa melihat ya kan. Seperti apa perhitungannya. Jadi kalau Excel itu hanya alat bantu aja ya, alat bantu. Tapi di sini kita coba mempercepat dan memudahkan perhitungan. Jadi kalau misalnya ada perhitungan berapakah korelasinya ya karena poin-poinnya itu kan nanti berapa nilai R-nya berapa, rumusan hipotesisnya apa, matasinya kayak gitu ya, yang dinilai itunya ya. Jadi bukan mata-mata hasilnya. Kalau hasilnya saja ya bisa jadi kalau jawabannya tidak tepat nggak ada nilainya gitu ya. Tapi di sini statistika itu dia menilai prosesnya. Jadi dari mulai menotasikan, dari mulai merumuskan hipotesis, sampai ngitung formulanya seperti apa. Nah, itu yang dinilai di statistika. Jadi kalau misalnya nanti di ujian, dengan menggunakan Excel untuk formula-formula. Misalnya berapa variasi atau deviasinya. Kalau pakai Excel kan bisa aja tinggal sama dengan deviasi sampel gitu kan, sama dengan variasi sampel itu bisa aja. Itu kalau untuk menjawab pilihan ganda. Tapi untuk esai ya berarti teman-teman harus sesuai dengan formulanya. Jadi diterapkan formulanya gitu ya. Sama juga di misalnya di membuat persamaan regresi,
berapa B0-nya, berapa B1-nya. Itu kan ada formula ya. Diterapkan formulanya yang digunakan. Ada 2 formula kan ya. Kecuali kalau pilihan ganda mau langsung pakai Excel silahkan aja, nggak masalah. Ini kan kita tidak perlu tahu dosen tidak perlu tahu cara menghitungnya seperti apa ketika soalnya adalah pilihan ganda. Tapi kalau esai itu diharapkan teman-teman itu menjelaskan bagaimana cara menghitung nilai tersebut. Meskipun jawabannya salah, tetapi caranya ada usaha ya. Cara-caranya itu kelihatan, itu ada nilainya. Dibandingkan hanya langsung jawabannya aja. Ya, tapi dalam hal ini kalau misalnya mau sudah membuat dengan Excel mungkin bisa disebutkan berapa B0-nya, berapa B1-nya. Teman-teman ada yang udah nggak? Atau belum semuanya? Belum ada yang udah nih. Terlalu sibuk ya dengan tugas yang lainnya. Jadi nanti biasanya baru nyoba-nyoba menjelang ujian ya. Jadi bisa lebih kuat ingatannya kan biasanya kalau besoknya ujian baru malam kita belajar itu kan ingatannya masih kuat ya cara-cara yang dibandingkan kita belajarnya jauh-jauh hari sebenarnya ujian udah lupa. Biasanya gitu. Saya juga ngalamin kayak gitu ya. Menjelang ujian baru belajar. Tapi hati-hati karena bahan kita sangat banyak, jangan sampai belajar itu baru di malam harinya. Terus beberapa hari menjelang ujian itu baru belajar. Oke, kalau belum ada yang mengerjakan nggak apa-apa, nanti bisa dicoba. Di WA Group sudah ada Saroh. Oh. -9 minus 0,95 ini saya persamaan di sini 0,99. Oke, jadi kalau sudah kita buat persamaan regresinya, jadi nanti bisa teman-teman ini ya estimasi, memprediksi berapa nilai Y-nya. Gitu kan. Ya, kan ada data. Pertama X-nya 15, Y-nya 17 gitu ya. Kemudian sampel kedua X-nya 17, Y-nya 13. Nah, coba diprediksi nilai Y-nya dengan menggunakan persamaan regresi yang sudah dibuat di sini adalah 29 dikurangin 0,99X. Jadi dikonversi nilai X-nya. Kalau X-nya 15, berarti kan 9 dikurangin 0,99 kali 15. Sehingga Y-nya berapa? Nah, ini kita bisa melihat. Jadi dengan persamaan regresi ini bisa memprediksi nilai Y yang tidak akan jauh dari nilai aslinya ya, nilai pengamatan kita. Baik, ada pertanyaan? Materi mengenai bab 11? Khususnya yang tadi sudah kita bahas tentang ranking. Bapak izin bertanya. Ya, pas kita buat, kan udah ketemu tuh Pak yang Y-nya ya prediksinya, udah kita masukin itu kan ada perbedaan itu Pak, apa sih namanya? Yang perbedaan itu Pak, residual plot itu. Nanti kita di gambarnya itu pakai titik yang residual plot apa yang bukan Pak, yang diprediksi aja Pak. Pas kita gambarin. Jelas. Suaranya kurang jelas. Jadi kalau yang saya tangkap ada gambar residual plot gitu ya. Ya, kan ada residual plot itu Pak, yang selisih itu. Sama. Itu nanti pas kita gambar grafik tuh, kita
masukinnya itu grafik garisnya itu pakai yang residual plotnya apa yang Y-nya aja Pak, yang udah kita hitung? Tergantung ya. Tergantung kalau misalnya biasanya kita nggak kalau pengalaman sebelumnya sepertinya tidak ada perintah untuk menggambar ya. Karena kan plot itu apa menggunakan aplikasi ya, scatter plot ini menggunakan aplikasi. Kecuali kalau ingin menghubungkan titik-titik antara nilai X sama Y itu kan bisa manual ya. Hubungan antara X sama manual bisa manual. Nah, untuk plotnya tergantung permintaannya. Apakah yang diminta itu persamaan regresinya atau korelasinya atau residualnya. Ini kan berbeda ya. Kalau misalnya untuk melihat bagus atau tidak model kita, ini kan bisa dilihat dari gambar persamaan regresi atau garis korelasinya ya kan. Model kita bagus, dikatakan bagus kalau misalnya garis plotnya apakah itu korelasi maupun persamaan regresinya itu garis lurus. Tapi kita bisa juga melihat dari analisis residual plotnya. Kalau residual plot berarti tidak garis lurus gitu kan. Bedanya kan hanya itu aja. Kita menggambar plot, apakah kita mau yang kita gambar adalah titik-titik korelasinya atau residualnya, yaitu tergantung permintaan. Yang penting yang harus dipahami adalah kalau model kita baik, itu berarti gambar plot korelasinya itu garis lurus ya. Garis lurus apakah positif atau negatif membentuk menyerupai garis lurus. Tapi kalau residual itu tidak menyerupai garis lurus. Jadi kalau garis ya terserah bebas mau pakai yang korelasi atau pakai residual. Tapi harus dijelaskan kalau pakai residual berarti harus menunjukkan atau residual plotnya tidak menyerupai garis lurus atau tidak membentuk pola apapun gitu kan. Itu dikatakan model kita baik. Itu ya Indah ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi pertanyaan? Kemudian kita ke kita di bab 11 di sobat tadi itu kan slide-nya sampai bab 13 ya. Bab 13 itu ada materi mengenai korelasi ranking ya. Itu di slide berapa saya lupa. Pokoknya ada di situ ranking. Jadi kalau melihat slide-nya Triola yang ada di sobat tadi, bab 10 itu tidak ada bab 10 itu tidak ada materi tentang korelasi ranking, tapi ada di slide bab 13 ya. Itu ada bab slide 13. Kemudian kalau yang di bab 11 ini tentang uji kesesuaian model atau goodness of fit. Ini untuk ANOVA-nya terpisah. Jadi untuk materi bab 11 ada 2 file ya dengan di Triola. Itu ada bab 11 dan bab 12 ANOVA. Bab ANOVA mungkin tidak saya sampaikan di sini karena sudah ada videonya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Hari ini kita akan membahas
uji goodness of fit, kemudian nanti tabel kontingensi, dan uji McNemar. Nah, di materi hari ini kita akan banyak menganalisis data yang dikategorisasi, atau dipisahkan ke dalam kategori yang berbeda. Jadi akan kita lihat data-data itu disajikan dalam bentuk tabel kontingensi. Menggunakan nilai statistik tesnya adalah chi-square. Untuk model yang pertama atau uji hipotesis yang pertama adalah model goodness of fit. Nah, di goodness of fit ini kita akan menguji hipotesis untuk menguji pernyataan apakah frekuensi atau jumlah frekuensi yang kita amati itu sesuai dengan distribusi yang diklaim ya, atau yang diharapkan. Sehingga di sini uji kesesuaian antara data observasi dengan data atau distribusi yang diharapkan. Jadi nanti kita gini, apakah ada kesesuaian antara jumlah frekuensi yang kita amati dengan frekuensi yang diharapkan gitu ya. Karena ada beberapa data yang harapannya itu distribusinya itu adalah sama gitu ya. Ini sama. Jadi akan kita temui contoh-contohnya. Jadi di sini goodness of fit adalah sebuah uji untuk menguji hipotesis distribusi frekuensinya itu sesuai dengan distribusi yang diklaim. Notasinya adalah O atau OSO. Ini adalah frekuensi hasil. Ini mempresentasikan frekuensi yang diamati ya. Kemudian E ini menunjukkan frekuensi yang diharapkan, frekuensi yang diharapkan dari sebuah hasil. Kemudian K ini menunjukkan jumlah kategori yang berbeda. Jadi data-data nanti akan dikategorisasi. Kemudian N adalah jumlah percobaan, jumlah total percobaan. Persyaratannya data dipilih secara acak sederhana. Datanya terdiri dari frekuensi, jumlah frekuensi di mana masing-masing kategorinya adalah berbeda. Untuk setiap kategori ini frekuensi yang diharapkan minimal 5. Kemudian untuk menghitung nilai statistik tesnya, yaitu chi-square hitung, itu adalah jumlah dari kuadrat perbedaan antara data observasi dengan data harapan. Data harapan ekspektif dibagi dengan harapannya berapa. Kemudian nanti untuk critical value-nya kita menggunakan tabel 4 dengan degree of freedom K dikurangi 1. K adalah jadi hipotesis goodness of fit ini selalu right tail, dan right tail sebelah kanan. Value-nya bisa dihitung dengan aplikasi analisis data. Kemudian ini frekuensi dari yang diharapkan. Kalau misalnya frekuensi yang diharapkan itu adalah sama, maka nilai frekuensinya adalah N dibagi dengan K. Seluruh jumlah observasi dibagi dengan jumlah kategorisasinya. Tapi kalau misalnya frekuensi yang diharapkan itu tidak sama, maka frekuensi expected-nya itu N dikali probabilitas. Ini setiap frekuensi ini dihitung dengan mengalihkan jumlah observasi, frekuensi observasi dengan peluang
kategorinya, peluang masing-masing kategorinya. Nah, kalau misalnya ada kesesuaian yang sangat dekat antara observasi dengan yang diharapkan ya, ada kesesuaian antara nilai observasi dengan nilai yang diharapkan, ini akan menghasilkan nilai chi-square, nilai statistik tesnya yang kecil ya, nilai kecil dan value-nya besar. Tapi kalau tidak ada kesesuaian yang besar, berarti nanti akan menghasilkan nilai chi-square-nya yang besar atau value-nya kecil. Kalau nilai chi-square-nya besar, ini akan menyebabkan penolakan H0, bahwa tidak ada perbedaan antara observasi dan yang diharapkan. Kalau p-value-nya kecil, maka tolak H0. Jadi bagaimana kita membandingkan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan. Kalau misalnya nilai statistik tesnya kecil, lihat di sini, kalau critical statistik tesnya kecil, maka luas kurvanya besar ya kan. Lebih kecil dari critical value, maka p-value-nya dia luas areanya akan besar. Sehingga keputusan hipotesisnya adalah tolak H0. Di sini ada kesesuaian distribusinya. Juga sebaliknya, kalau nilai statistik tesnya besar, maka nilai p-value-nya adalah kecil. Misalnya adalah tolak H0. Nah, contoh di sini data menunjukkan ada berat dari 40 orang laki-laki dewasa yang dipilih secara acak dan 40 perempuan yang dipilih juga secara acak. Nah, berat yang dihasilkan ini berdasarkan survei. Ketika menghasilkan berat, ini akan menjadi penting apabila data individu ini kita dapatkan langsung ya, daripada kita dapatkan laporan dari mereka. Nah, berdasarkan analisis digit terakhir mengenai berat badan, peneliti dapat memverifikasi berat yang dihasilkan dari pengukuran aktual. Jadi peneliti itu data yang di sini adalah data yang diukur langsung oleh peneliti ya. Jadi bukan data berdasarkan hasil laporan dari orang yang ditimbang. Gitu. Jadi kan data itu bisa kita dapatkan dari dulu. Kita melihat langsung, oh beratnya adalah 40 gitu kan, oh beratnya 30. Dibandingkan kita hanya mendengar atau menerima laporan dari orang yang ditimbang. Si A habis menimbang badannya, kemudian dia melaporkan ke kita, berat saya 40 gitu ya. Itu kita catat. Jadi ada dua perlakuannya. Nah di sini dalam hal ini di sini peneliti dia melihat langsung pengukurannya, jadi mencatat langsung dari hasil pengukurannya. Kemudian kalau orang tipe orang katanya, kalau dia melaporkan itu cenderung membulatkan angka ya, membulatkan angka. Jadi di sini beratnya cenderung mendekati 0 ya kan, lalu dibulatkan 0 belakangnya. Padahal kalau kita ukur langsung itu ada tingkat akurasi sebesar 0,1 dan kecenderungan digit terakhirnya itu berdistribusi normal. Artinya bisa saja nanti kita kan akan menemukan langsung ya beratnya, digit terakhir beratnya itu ada, bisa 0, bisa 1, bisa 2, sampai dengan 9 ya kan. Digit terakhirnya bisa 0 sampai dengan 9. Tapi kalau kita mendengar langsung dari orang yang cenderung dia membulatkan ya, cenderung ke pembulatan 0, ke pembulatan angka bulatnya.
cenderung dia membulatkan. Misalnya ada 24,5 gitu. 24,5 berarti dia menggenapkan menjadi 25 gitu. Tapi kalau berarti kan digit terakhirnya 0 gitu kan. Tapi kalau kita melihat langsung itu kita bisa melihat 24,5 berarti kan digit terakhirnya adalah 5. Digit terakhir dari berat badan. Tabel dari 80 orang. Ini contohnya kalau misalnya beratnya 201,5 pon, maka digit terakhirnya adalah 5 gitu. Kita akan melakukan pengujian terhadap pernyataan dari populasi berat badan di mana digit terakhirnya itu tidak terjadi dalam frekuensi yang sama. Dan hasilnya apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari prosedur perolehan berat badan tersebut. Jadi ini penelitinya adalah kita peneliti langsung melihat hasil pengukuran ya, pengukuran berat badan, bukan berdasarkan laporan dari orang yang ditimbang. Ini hasil angka digit terakhirnya itu kan bisa 0, bisa 1, bisa 2 sampai dengan 9 ya. Kalau kita peneliti lihat langsung itu yang digit terakhirnya 0 itu ada 7 orang. Digit terakhirnya 1 itu ada 14 orang. Digit terakhirnya 2 itu ada 6 orang dan seterusnya 8 orang. Nah, ini hasil pengamatan kita. Jadi mengamati langsung. Nanti akan kita bandingkan dengan frekuensi expected-nya, harapannya ya. Harapannya apa? Tadi kan harapannya ini tidak ada kata-kata harapannya kan nggak tahu ya. Maksudnya gini, kan bisa saja yang muncul 0 ya kan, digit terakhirnya 0, bisa jadi yang muncul 1, bisa jadi yang muncul 2, bisa jadi yang muncul 7, nggak pernah tahu ya. Jadi ada peluang yang sama di sini kan, ada yang peluang yang sama kemunculan angka digit terakhir dari 0, 1 sampai 9. Ini persyaratannya harus terpenuhi. Frekuensinya lebih dari 5. Ya, frekuensinya 8. Angka pertama minimal ada satu peluang ya, ada satu peluang yang berbeda. Kemudian yang kedua, minimal ada peluang yang sama. Jadi peluang munculnya digit terakhir dari berat badan dari 0 sampai angka 9 itu mempunyai peluang yang sama ya kan. Itu H0 karena peluangnya sama, peluang munculnya angka 0 atau digit terakhir dari berat badan itu adalah 0, peluangnya sama dari 0 sampai dengan 9, maka itu adalah 0 ya. 0 peluang munculnya angka 0, peluang munculnya angka 1, peluang munculnya angka 2 sampai dengan 9 itu peluangnya adalah sama ya kan. Kemudian H1-nya minimal ada satu peluang yang berbeda. Minimal ada satu peluang yang berbeda. Kita akan lihat ada nggak sih berarti kan yang diharapkan ya, yang diharapkan itu sama gitu kan, peluangnya sama semua. Sementara observasinya, pengamatannya ini berbeda ya. Nanti kita akan lihat ada nggak, ada kesesuaian nggak gitu ya. Dengan tingkat signifikansi 0,5%, kita akan menguji apakah distribusinya merata ya, merata menggunakan uji fitness of fit. Kita akan lihat nanti. Digit terakhir 0 sampai 9. Sedangkan nilai observasinya, frekuensi observasinya adalah 7 sampai 7, 14 dan seterusnya sampai 8, jumlahnya 80 laki-laki dan perempuan. Nah, sementara frekuensi expected-nya, harapannya itu adalah 8 ya kan. Karena tadi peluangnya adalah 0,1 ya, atau peluangnya adalah 10%. Karena ada 10
10 ini ya, 10 karakteristik. Bisa muncul 0, bisa muncul 1, bisa muncul 2, sampai muncul 9. Kan? Jadi ada 9 kemungkinan. Ada 10. Maka peluangnya masing-masing kemunculan angka adalah 10% ya kan. Nah, jadi karena kita tidak tahu apakah expected-nya itu sama atau tidak, maka kita menggunakan formula tadi yang pertama, N dikali P. Nah ini nilai frekuensinya ini tidak sama. Kita tidak tahu sama apa enggak ya, ini kan tidak sama. Tidak sama. Biasanya kalau sama ini di soal ada kata-kata bahwa frekuensi yang diharapkan itu besarnya sama gitu. Frekuensi yang diharapkan besarnya sama. Biasanya di soal ujian muncul kata-kata atau distribusinya merata gitu ya. Jika ada kata-kata distribusinya merata, berarti nilai frekuensi masing-masing kategori itu N dibagi dengan K. Jumlah N berapa dibagi dengan kategorinya. Tapi kalau tidak ada kata-kata bahwa frekuensi expected-nya tidak sama, ada kata-kata itu ya, tidak ada kata-kata berarti tidak sama. Berarti untuk menghitung frekuensi expected-nya itu adalah N dikali peluangnya. Peluangnya kan tadi 10% ya, karena ada 10 kemungkinan, angka itu muncul ya, ada bisa 0, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 kan. Jadi masing-masing 10%, peluangnya 10%. 10% kali jumlah sampelnya 80. Jadi hasilnya adalah 8. Frekuensi expected masing-masing kategori ini adalah 8. Kemudian kita kurangkan antara frekuensi observasi dengan frekuensi expected-nya. Kemudian dikuadratkan. Nah, dikuadratkan, kemudian nanti dibagi dengan nilai expected-nya. Nilai statistik tesnya adalah sigma observasi dikurangin expected kuadrat dibagi dengan expected-nya, sama dengan 11,250. Ini nilai statistik tesnya adalah 11,250. 11,250. Jadi kita sandingkan dengan critical value-nya. Kita lihat di tabel tadi 6 ya. Dengan degree of freedom A dikurang 1. Tabel 4 itu tabel Chi-square, dari tabel Chi-square. Tabel 4 tabel Chi-square. Jadi bisa lihat di tabel Chi-square dengan degree of freedom-nya adalah K dikurang 1 dengan alpha 0,05. K-nya ada 10 tadi kan, kategorinya ada 10. Angka 0, angka 1 sampai dengan angka 9. Ada 10 kategorinya. Jadi data dikategorisasi menjadi 10 kategori. Kita lihat di tabel A4, degree of freedom 9 dan alpha 0,05. Maka nilai critical value-nya itu adalah 11,919. Karena nilai statistik tesnya berada di luar area kritis, maka keputusannya adalah 0 ya. Jadi kita terbukti untuk 0. Kesimpulannya, karena tadi kata-katanya ada nih. Kata-katanya adalah
apa yang dapat kita simpulkan mengenai prosedur di dalam memperoleh berat badan tersebut? Apa yang bisa kita simpulkan? Ya? Misalnya adalah tolak H0. Kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya adalah bahwa tidak ada cukup bukti untuk mendukung pernyataan bahwa digit terakhir ini tidak terjadi dalam frekuensi yang sama. Jadi frekuensinya ada yang berbeda gitu ya. Minimal ada satu yang berbeda. Jadi enggak semuanya sama. Frekuensi terjadinya angka 0, 1, 2 itu ada yang berbeda, enggak sama semua. Fitness object test ini digunakan terhadap digit terakhir ini tadi kan peneliti itu katanya melihat langsung hasil pengukuran berat badan orang yang ditimbang, dan ternyata keputusannya adalah tolak 0, artinya tidak ada yang sama gitu ya. Tidak ada sama, berarti ini menjadi sebuah semacam saran bahwa sebaiknya kita menggunakan prosedur untuk melihat langsung pengamatan ketika kita ingin mendapatkan berat badan ya, ketimbang daripada kita mendengarkan laporan langsung dari orang yang yang diukur berat badannya gitu. Ini berdasarkan hasil penelitian mereka. Karena kalau misalnya kita mendengar langsung laporan dari orang yang ditimbang atau diukur berat badannya, itu kan mereka cenderung untuk membulatkan gitu ya. Ketika mereka cenderung untuk membulatkan, maka distribusi frekuensinya dia akan sama semua gitu, akan sama semua. Sementara ini kalau kita lihat tidak sama. Ini berbeda dengan yang di buku ya. Ini menarik kalau teman-teman baca bukunya Triola, ini kebetulan buku yang berbeda ya. Kalau slide ini berbeda. Kalau yang data yang disajikan ini berdasarkan hasil pengamatan ya, berdasarkan hasil pengamatan langsung si peneliti melihat berat badan orang yang diukur berat badannya gitu. Sementara kalau yang di buku Triola itu datanya adalah data laporan orang yang diukur berat badannya, di mana di situ menunjukkan bahwa ada kecenderungan orang itu membulatkan angka berat badannya, bisa 0 atau bisa 5, sehingga distribusinya atau frekuensinya itu akan banyak di 0 sama dengan 5. Nah di sini ada perbedaan, tapi sebenarnya hasilnya sama, bahwa sebaiknya kita melihat langsung ketika kita ingin mendapatkan berat badan seseorang gitu ya. Berat badan seseorang kita sebaiknya untuk melihat langsung pengukuran ya, melihat hasil pengukurannya, jangan melihat atau mendengar laporan dari orang yang diukur berat badannya. Ini salah satu saran yang diberikan, karena dari data yang ada menunjukkan bahwa frekuensi pengamatan itu tidak sama dengan frekuensi yang diharapkan. Karena kalau misalnya sama, berarti kan ya kebanyakan dari variasi ya ini ya. Jadi kemungkinan ada semacam manipulasi data gitu kan, kalau misalnya ada persamaan distribusi
yang diharapkan. Gitu. Oke, di sini ada pertanyaan. Jadi kita di sini di bab uji kesesuaian model, kita diminta untuk menguji apakah ada kesesuaian antara distribusi yang diharapkan. Kadang kan orang ada yang mengharapkan distribusinya merata gitu ya. Distribusinya rata nggak sih kan kayak gitu ya? Ada yang mengharapkan distribusinya rata. Tapi pengamatan kita ternyata berbeda. Pengamatan berbeda ini kita diminta untuk menguji apakah ada perbedaan atau ada kesesuaian nggak distribusi pengamatan dengan distribusi yang diharapkan gitu. Apakah distribusinya yang kita amati itu rata atau tidak? Yang diharapkan itu rata distribusinya. Gitu. Rata distribusinya merata. Karena untuk hal-hal tertentu kadang sesuatu itu diharapkan berdistribusi merata gitu ya. Tapi ada juga yang tidak berdistribusi merata. Di sini salah satu kegunaan dari uji Gunter-Sofit adalah kita ingin melihat kesesuaian data observasi apakah distribusinya itu rata atau tidak. Gitu. Ada data yang berdistribusi normal, ada data yang berdistribusi merata, gitu, uniform ya. Dan di sini kita diminta untuk menguji apakah pengamatan kita atau data kita itu distribusinya merata atau tidak. Kemudian ini mengenai tabel kontingensi. Kita akan menguji pernyataan tabel kontingensi ini adalah tabel yang menyajikan data ke dalam beberapa kategori ya. Data itu dikategorisasi dalam 2 baris dan 2 kolom. Ini akan menguji apakah variabel baris dan kolom itu adalah independen. Kita menggunakan metode tes homogen. Nanti ada tes homogen, ada tes independen. Menggunakan tabel kontingensi. Di sebelum UTS itu juga sudah mempelajari apa tabel kontingensi gitu ya. Waktu itu yang tabel data itu disajikan atau dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Kolomnya sama barisnya. Pertama kita akan melakukan uji independen namanya uji independen dengan menggunakan tabel kontingensi. Ini tabel kontingensi terdiri dari 2 baris, minimal 2 baris dan minimal 2 kolom. Uji independen adalah menguji H0 bahwa tabel kontingensi dari baris dan kolom itu adalah variabel yang independen. Ya. Jadi di sini ada 2 variabel yang digambarkan di dalam sebuah tabel kontingensi. Kita akan menguji apakah 2 variabel itu independen atau tidak. Gitu. Independen atau tidak. Ini sama menggunakan notasi O observasi, menunjukkan frekuensi observasi, kemudian E menunjukkan frekuensi expected yang diharapkan, kemudian R adalah jumlah barisnya, C adalah jumlah kolomnya. Caranya sampel dipilih secara acak sederhana, berikan tabel 2 arah, kemudian setiap tabel kontingensi ini frekuensi harapannya minimal ada 5. Kemudian observasinya juga minimal 5. Nah, hipotesisnya H0 adalah baris dan kolom, variabel baris dan kolom itu adalah independen. Sementara H1-nya variabel baris dan kolom, jadi baris dan kolom itu representasikan variabel. Apakah variabelnya independen atau tidak? Kita menggunakan uji independensi.
Nah, untuk mendapatkan nilai statistik tesnya ini sigma dari 0 dikurangin expected dikuadratkan dibagi dengan expected. Di mana expectednya, kalau tadi expectednya kita dapatkan dari bisa N dibagi dengan K atau N dikali dengan peluangnya atau probabilitasnya. Tapi di sini di uji independensi, expectednya dapat dihitung dari total data row-nya dikali dengan total data kolomnya dibagi dengan jumlah keseluruhan datanya. Ketika kalium menggunakan 4 tambah 4, nah degree of freedom-nya ini dihitung dari R dikurang 1, R-nya kolomnya, R kurang 1, J kurang 1. Kemudian uji independen selalu right term. Menggunakan komputer. Prosedur ini, uji independen ini tidak digunakan untuk menentukan hubungan sebab akibat ya, dan akibat antara variabel yang bersangkutan. Tapi uji independen ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan di antara dua variabel. Ada hubungannya enggak gitu? Uji independensi. Ini expected frekuensinya dihitung dari row total dikali kolom total dibagi dengan grand total. Nah, di sini kita melihat dengan 3. Ada hubungannya enggak orang yang terinfeksi ini untuk menguji apakah ini kan ada treatment pengobatan, ada menggunakan placebo, ada menggunakan esinasi 20% dan esinasi 60%. Nah, kemudian kita akan melihat kalau ada hubungannya antara orang yang terinfeksi atau tidak dengan bagaimana perlakuan pengobatannya, berarti penggunaan obatnya ini efektif ya. Kalau ada hubungannya berarti kan efektif. Jadi antara placebo sama esinasi ini bisa dikatakan efektif. Kita hitung expected-nya dari row total dikali kolom total dibagi dengan grand total. Coba kita lihat dari sumber.
Ini data pengamatan kita ya. Tadi kita akan melakukan uji independensi. Apakah ada hubungan antara atau ada keterkaitan antara perlakuan pengobatan dengan kategori orang terinfeksi atau tidak. Ini nilai observasinya, kemudian berapa nilai expected-nya gitu kan. Kita jumlahkan. Untuk menghitung nilai expected-nya, tadi katanya row total dikali dengan kolom total dibagi dengan grand total ya. Jadi di sini masing-masing kategorinya kita hitung nilai expected-nya. Kalau tadi yang pertama kan dibagi aja ya, bisa dibagi rata atau dibagi sesuai dengan peluangnya, probabilitas. Nah, sementara untuk yang uji independensi, nilai expected-nya kita dapatkan dari nilai row total dikali kolom total dibagi dengan grand totalnya. Nah, di sini untuk treatment placebo, nilai expected-nya berapa? Jadi katanya row total ya, row total berarti di sini kan row totalnya adalah 178 dikali dengan kolom total ya, dari placebo sendiri kan, kolom totalnya di sini adalah 103. Kemudian dibagi dengan grand totalnya. Kemudian ini juga untuk placebo yang kedua, row totalnya adalah 29 ya kan, 29. Kemudian dikali dengan kolom totalnya dibagi dengan grand total. Ini juga sama yang kedua, row total dikali dengan kolom total 20% dibagi dengan grand total. Ini juga berapa row totalnya? 29 dikali kolom total dibagi dengan total dikali dengan kolom total dibagi dengan grand total. Ini semuanya dijumlahkan. Ya.
Kalau sudah ketemu, sorry ini belum dijumlahkan ya. Ini baru ketemu expected-nya kan, baru ketemu nilai harapannya. Kemudian untuk menghitung nilai statistik tesnya, itu kan berarti sigma ya. Sigma dari nilai observasi dikurangi dengan expected dikuadratkan, kemudian dibagi dengan nilai expected-nya. Ini dibagi dengan nilai expected-nya. Kemudian itu dijumlahkan semuanya. Hingga ketemu nanti nilai statistik tesnya. Nah, di sini tadi nilai observasinya 88, nilai expected-nya 88,570. Kemudian dijumlahkan semuanya dan nilai statistik tesnya adalah 2,925. Lihat di tabel 4. Dari degree of freedom-nya adalah R kurang 1 dikali dengan C kurang 1. R-nya, row-nya jumlahnya ada 2 kan, yang infektif, yang infeksi sama yang tidak infeksi. Sementara kolomnya ada 3 perlakuan ya. Itu 3 kurang 1, 2. 2 kurang 1, 2. Maka degree of freedom-nya adalah 2. Lihat kurvanya. Nilai critical value-nya adalah 5,991. Sementara nilai statistik tesnya itu adalah 2,925. Nah, dia berada di luar area kritis. Berada di luar area kritis, maka keputusannya adalah gagal telak H0. Gagal telak H0 berarti variabel R dan variabel C-nya atau variabel perlakuan dengan kriteria pasiennya itu adalah independen ya. Jadi independen. Karena independen tidak ada hubungan berarti kan. Jadi tidak ada hubungan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa penggunaan asinesia ini nggak efektif karena nggak ada hubungannya. Mau pakai placebo kah, mau pakai asinesia itu nggak berpengaruh. Maksudnya jadi salah acak itu nggak ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya nggak efektif, dikatakan obat ini nggak efektif. Pakai placebo atau asinesia sama aja. Oke, kita istirahat dulu aja. Ada break. Saya share untuk latihannya. Nanti di WA saya share latihan untuk uji kesesuaian tes dan uji dependensi. Sementara kita break sholat dulu. Ya, tutup ruang meetingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.